5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Adik-adik, di Taman Nasional Ujung Kulon itu ada hewan khas yang dilindungi, yaitu badak bercula 1. Kalian bisa mencari informasi tentang Taman Nasional Ujung Kulon melalui video-video yang ada di channel YouTube ya. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Apakah adik-adik tahu apa maksud dari flora dan fauna? Flora itu artinya tumbuhan adik-adik, sedangkan fauna itu artinya adalah hewan. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan adik-adik. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Itu tadi adik-adik bacaan tentang flora dan fauna. Nah, adik-adik harus tahu bahwa saat ini flora dan fauna di sekitar kita itu terancam punah. Ya, mengapa terancam punah? Karena banyak penebangan hutan secara liar, lalu pembakaran, pemburuan hewan secara liar. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, banyak hewan yang mati dan punah adik-adik. Jadi kita sebagai manusia itu berhak berkewajiban melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar seorang anak yang sedang merawat tanaman. Cara menjaga agar tanaman atau flora itu tumbuh subur. Nah, ini ada beberapa cara nih adik-adik. Yang pertama, menyiram tanaman dengan teratur. Lalu memberi pupuk pada tanaman, mencabuti rumput yang mengganggu di sekitar tanaman. Meletakkan tanaman itu di tempat yang terkena sinar matahari. Ya, itu harus kita lakukan adik-adik. Tidak menebang tanaman secara sembarangan. Ya, jangan sampai kita menebang tanaman secara sembarangan. Tanaman itu sangat bermanfaat loh bagi manusia, karena itu menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap harinya. Lalu bagaimana cara menjaga hewan? Ya,
Gimana cara menjaga fauna supaya tetap sehat di sekitar kita? Nah, kalau kalian memiliki hewan peliharaan, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, memberi makan secara teratur, diberi minum, disediakan kandang yang bersih dan layak. Hewan peliharaan itu perlu divaksin adik-adik supaya tidak mudah terkena penyakit. Tidak memburu atau menembak hewan yang langka yang dilindungi. Contohnya kalau di Indonesia ya, badak bercula 1, harimau, ya banyak sekali hewan-hewan yang dilindungi. Nah, itu tadi cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-temannya? Ya, mereka sedang membersihkan taman sekolah ya, atau halaman sekolah. Sikap apa yang mereka tunjukkan? Nah, di sini mereka menunjukkan sikap kerjasama, saling gotong royong, saling menghargai, saling menghormati adik-adik. Lalu Dayu dan teman-teman itu merawat taman kelas bersama. Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan itu banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan itu juga ada akibat buruknya adik-adik. Nah, di sini Kak Citra ada manfaat hidup bersatu dengan teman dan akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Kita akan menghubungkan setiap kalimat pernyataan yang ada sesuai dengan kotaknya. Nah, di sini banyak teman. Banyak teman itu apakah manfaat hidup bersatu atau akibat jika tidak hidup bersatu? Nah, banyak teman itu adalah manfaat jika kita hidup bersatu dengan teman. Yang kedua, bisa berbagi pengalaman dengan teman. Apakah itu manfaat atau akibat ya? Ya, ini adalah manfaat hidup bersatu. Tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Itu manfaat hidup bersatu atau akibat jika tidak hidup bersatu? Ya, ini adalah akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Lalu kalau tidak bersatu dengan teman, akibatnya juga pekerjaan lama selesainya. Berikutnya, pekerjaan cepat selesai. Ayo, masuk manfaat atau akibat adik-adik? Ya, maksudnya manfaat hidup bersatu. Dibenci teman. Nah, dibenci teman ini termasuk akibat jika kita tidak hidup bersatu dengan teman. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Ada yang menyirami bunga, ada pula yang merapikan pot bunga. Nah, tabung merupakan contoh bangun ruang. Tabung bisa disusun membentuk pola tertentu. Nah, ini adalah gambar tabung adik-adik ya. Tabung ini termasuk dalam bangun ruang. Nah, bangun ruang itu bisa dibuat pola ya. Pola bangun ruang dapat juga dibentuk dari kombinasi dua bangun ruang atau lebih. Nah, di sini adik-adik ya, kita cari tahu ini sama-sama bangun ruangnya adalah tabung. Ada tabung yang berdiri, ada tabung yang miring begini ya adik-adik ya. Kita lihat polanya, dua tabung berdiri, satu tabung yang miring, dua tabung berdiri, satu tabung yang miring, dua tabung berdiri, satu tabung yang miring. Itu polanya akan berlanjut terus menerus. Contoh lainnya, satu tabung, dua kubus, satu tabung, dua kubus, satu tabung, dua kubus, dan seterusnya. Ini membentuk pola bangun ruang tertentu. Nah, di sini Kak Citra punya contoh nih adik-adik. Kita lihat polanya ya. Ada tabung, balok, kubus. Tabung, setelah tabung, balok, setelah balok, kubus. Setelah kubus, tabung lagi, balok, kubus. Maka gambar selanjutnya setelah kubus adalah ya, tabung. Lalu setelah tabung adalah balok. Nah, nanti setelah balok adalah kubus adik-adik. Kalau ada titik-titik selanjutnya ya kubus ya. Seperti itu, membentuk pola tertentu. Contoh lainnya, dua balok, satu tabung. Dua balok, satu tabung, satu balok. Nah, padahal baloknya ada berapa?
2, berarti setelah 1 balok ini harusnya balok lagi. Setelah 2 balok sama dengan berikutnya adalah 1 tabung. Seperti itu adik-adik, cara melanjutkan pola bangun ruang. Contoh berikutnya adik-adik, ada balok, kubus, tabung. Balok. Nah, kita lihat di sini. Setelah balok itu seharusnya apa di sini? Oh, kubus. Setelah kubus adalah tabung. Lalu setelah tabung balok lagi, kubus, tabung, dan seterusnya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 4 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.